Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya. Status dia di Facebook 2 hari yang lalu, yang mana sangat kentara sekali kalau kita lihat bahwa status 2 hari yang lalu yang ditulis oleh Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi di akun Facebooknya ini menunjukkan bahwa dia belum legowo, belum ikhlas dari hasil tes DNA-nya yang berhaplogrup G. Dia mengajak yang berseteru masalah nasab, khususnya nasabnya habaib, ini untuk mubahalah. Justru saya nilai bahwa ajakan mubahalah dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini menunjukkan bahwa adanya ketidaklegowoan, adanya kemunafikan, adanya kebohongan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya, dan juga menunjukkan ketidaktahuan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi mengenai konsep mubahalah. Makanya saya ajari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Ya begini saya tanggapi ya ajakan mubahalah Anda. Yang pertama bahwa mubahalah itu kalau secara etimologi, secara bahasa itu Pak Agus diambil dari bahala yubahilu mubahalatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan berarti bahala yubahilu mubahalatan. Ya, artinya apa? Artinya bahwa bahala ba'duhum ba'du, antara seseorang dengan orang lain ini saling melaknat, saling mendoakan laknat, itu secara etimologi. Akan tetapi ya, mubahalah Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, mubahalah secara terminologi, secara istilah itu adalah al-mubahalatu hiya ayyajtami'a al-qawmu idha ikhtalafu fi syai'in mustabihina abna'ahum manisa'ahum fayada'una Allah ta'ala ayyahilla laknatahu wa uqubatahu bil kadhibi minal fariqain. Ya, bahwa mubahalah itu secara istilah adalah ketika ada 2 kelompok, ada 2 orang ya yang berseteru dalam suatu problematika, dan akhirnya mereka saling mengakui saya benar, yang satunya saya benar. Akhirnya keduanya ini berkumpul untuk sumpah mubahalah, dan yang berkumpul itu bukan dirinya saja tapi anak-anaknya, istri-istrinya ini juga diajak berkumpul. Setelah berkumpul dari kedua kubu, baik dirinya, keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, mereka saling mendoakan laknat. Ya, kalau saya memang salah maka berhak dilaknat oleh Allah. Yang satunya, kalau saya memang benar-benar bohong, bersalah, maka saya rela dilaknat. Itu secara istilah Pak Agus, ya, Pak Agus. Kemudian yang kedua, ya, sejarah munculnya mubahalah itu Pak Agus, ya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, ya, kita lihat kalau di dalam kitab-kitab nasir ada di, nggak saya ambil lah, baca sendiri, ambil sendiri, ya,
sarannya kitab Tafsir Jalalain Al-Sawi ada, kemudian Ibnu Katsir juga ada. Ya, kalau kita buka di dalam kitab tafsir, bahwa munculnya mubahalah itu berawal dari kelompok Nasrani Najran ini mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk apa? Untuk melakukan debat, untuk melakukan diskusi dengan Nabi Muhammad. Masalah apa? Masalah Nabi Isa. Karena Nasrani Najran ini ngeyel bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya. Akan tetapi ketika sudah berdebat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah ditunjukkan dalil-dalilnya bahwa Isa itu bukanlah seorang Tuhan, akan tetapi hanya seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Adam, ya, dalilnya ini, buktinya ini, tetap tidak mau, ya, tetap tidak mau. Akhirnya muncullah mubahalah itu, ya, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Sehingga dilihat dari sejarah munculnya mubahalah, bahwa mubahalah itu bisa dilakukan kalau hal tauhid, ya, dalam hal ketauhidan, dalam hal teologi. Dan mubahalah itu juga bisa dilakukan setelah, ya, dalil-dalil yang jelas ini sudah diberikan, akan tetapi tidak terima, itu loh, ya, akan tetapi tidak terima. Kemudian mubahalah itu bisa dilakukan kalau dengan non muslim atau mukmin tapi sesat, gitu, ya. Itu konsep mubahalah yang benar, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya. Itu konsepnya mubahalah. Ya, saya tanya kepada Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, apakah masalah polemik nasab ini masalah teologi, ketauhidan, ya, sehingga nantinya kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi kemudian murtad? Tidak, ya, ini bukan masalah teologi, Pak Agus, bukan masalah ketauhidan, ya, bukan, ya, ini adalah masalah nasab yang bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti yang ada, dengan dalil-dalil yang ada. Itu loh, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, pekok memang, kok pekok sih. Mana aku kok pekok banget gitu loh, ya, pekok banget gitu loh. Lagi Pak Agus, ya, berapa tanggapan yang keberapa saya ini, ya, bolah keberapa lah. Kemudian tidak hanya Anda, Pak Agus, ya, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, masalah nasab habaib ini ditolak oleh kita kemudian ngajak mubahalah, itu tidak dari Anda saja, tapi dari kelompok-kelompok Anda, bahkan muhibbin Anda, Aldo kemarin juga ngajak mubahalah. Nah, dari sini, ya, dari sini bisa menguatkan sebenarnya untuk kita semua bahwa mereka para habaib itu memang menganggap bahwa mengakui habaib sebagai keturunan Nabi ini adalah sebagai rukun 6 yang ke-7, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bahar Smith. Dan ini jelas kalau mengakui bahwa habaib itu keturunan Nabi, sebagai keturunan Nabi ini termasuk rukun iman, ini jelas menabrak ayat Al-Quran, menabrak hadis-hadis Nabi, menabrak keterangan ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama mutaqaddimun. Karena jelas sesuai dengan ayat Al-Quran, dalil hadis, bahwa rukun iman itu ada 6, bukan ada 7. Ya, ini artinya sudah menyalahi syariat, Pak Agus, ya, itu loh, ya. Muhibbin ini
harus pahamlah. Ya, kemudian saya mengatakan bahwa Anda, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, dan teman-teman Anda yang selalu mengajak mubahalah, ini saya jadi teringat ketika membuka dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran bahwa salah satu orang yang gemar suka sumpah untuk menutupi kebohongannya itu adalah orang munafik. Ya. Jadi orang munafik itu adalah suka bersumpah, suka membawa nama-nama Allah, akan tetapi untuk menutupi kebohongannya. Buka itu di dalam kitab-kitab tafsir. Lalu kalau saya bacakan, nanti Pak Agus nggak paham. Ya, itu sifatnya munafik. Kemudian yang terakhir, Pak Agus, ini ingat-ingat. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, ya, halaman berapa? Ambil sendirilah Pak Agus ya. Halaman 136, ya, 136 karangan dari Al-Muhasibi dijelaskan bahwa orang yang suka ngumbar sumpah termasuk mubahalah seperti Anda itu adalah termasuk tandanya orang bohong, gitu loh. Wala tukfirul aimana wa in kunta shadiqan, dan jangan memperbanyak sumpah walaupun Anda itu adalah orang yang benar, apalagi bohong, gitu loh. Ya, dan perkataan dari Imam Al-Muhasibi wala tukfirul aimana wa in kunta shadiqan ini diperjelas lagi, disarai lagi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda dalam kitab yang sama, Risalatul Mustarsyidin, halamannya juga sama, yakni alamatul kadhibi jutuhu biyaminihi min ghairi mustahlafillah. Tandanya, indikator orang berbohong itu adalah kegemarannya mengumbar sumpah tanpa dimintai sumpah. Jadi tidak disuruh sumpah dewi. Kan golongan Anda kayak Pak Agus ini, nggak disuruh sumpah kok ingin mubahalah sendiri, nantang lagi, Aldo nantang lagi. Ini jelas sekali alamatul kadhibi, ya, alamatul kadhibi juduhu biyaminihi min ghairi mustahlafillah. Ya. Jadi tandanya orang berbohong itu adalah kegemarannya mengumbar sumpah tanpa dimintai bersumpah. Ya. Dan ingat Pak Agus, di dalam kitab Mustadrak, ya, kitab Mustadrak ada di barat sendiri sana. Ya, ambil sendiri Pak Agus. Ya. Ada sebuah hadis, dan ini hadis dhaif ya, walaupun hadis dhaif. Ada sebuah hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-halifu hintun au nadamun. Jadi sumpah itu akan mendatangkan dosa dan penyesalan Pak Agus. Kenapa sumpah itu dianggap dosa ya dan penyesalan? Karena seandainya sumpah mubahalah Pak Agus, Aldi, Babi Aldo dan teman-teman Anda ini tidak sesuai dengan realita yang ada, maka Anda berdosa. Dan artinya ketika Anda itu sudah bersumpah mubahalah, Anda itu membatasi diri Anda sendiri untuk suatu hal. Sehingga nanti kalau sudah merasakannya akan getun segetun-getunnya Pak Agus. Oleh karenanya bertaubatlah, ya, bertaubatlah. Jangan suka mengumbar sumpah. Lihat kiai-kiai ulama Nusantara, mereka tidak mengumbar sumpah. Ya, itu saja Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi legowo lah, tetap legowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.